Wisata anggur ya, Pak? Kampung Anggur Binaan Unit Binmas lah ininya. Kampung Anggur Binaan Unit Binmas. Unit Binmas Polsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabak SDM Polres Lawang, Kompol Samsul Rijal SPMH, mengucapkan selamat kepada Aibda Herianto, Sarjana Hukum Kadit Binmas Polsek atas terpilihnya sebagai polisi teladan Polres Lawang, di mana Aibda Herianto di luar jam kedinasannya adalah sebagai ketua pembina tanaman anggur di kampung Anggur sebagai pendiri pembinaan madu klenceng di wilayah Talang Jawa Pendopo. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Aibda Herianto SH. Semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polsek Pendopo lagi bersama dengan salah satu polisi teladan yang sudah ditetapkan untuk polisi teladan 2021. Sekarang kita dengan Bapak Hoiri. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, saya Ade. Lakukan pembinaan kepada masyarakat. Yang jelas sekarang kita melakukan kemudian ke masyarakat bagaimana polisi ini diterima di masyarakat itu lebih cepat. Tanaman anggur di dekat Polsek Pendopo ini itu bisa Bapak kembangkan ke masyarakat. Anggur, sudah itu buah naga, terus peternakan madu kelanceng. Wah, menarik ya, Pak ya. Tapi semoga hari ini kami beruntung dan bisa panen anggur ya, Pak. Ya, Cicip, mudah-mudahan. Pak, ya. Wisata anggur ya, Pak. Ke Kampung Anggur Binaan Unit Binmas lah ininya. Kampung Anggur Binaan Unit Binmas. Unit Polsek Binmas Pendopo. Polsek Pendopo. Keren. Karena kita sering datang ke masyarakat sini, ya kan? Terus sering berbaur sama masyarakat di sekitar Talang Jawa sini. Awal mulanya. Terus karena saya sudah ada tanaman di itu sudah mulai berbuah, makanya itu mau saya kembangkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, terus tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari pemerintah desa, Pak RT, lurah, itu sangat welcome dengan kegiatan yang saya kembangkan. Berarti sebelumnya untuk binaan ini berarti Bapak sudah koordinasi dengan Pak RT, Pak Lurah, Pak Mantap. Jadi dari kalau bahasa itu tuh legalnya itu sudah binaan yang madu kenceng ya, Pak ya. Nah, kebetulan teman-teman sekarang itu lagi ada teman-temannya Pak Hoiri sih. Oh, ini kebetulan dokter juga ini. Wow. yang ikut mengembangkan madu kelanceng. Oke. Nah, terus kalau yang Bapak ini kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Oke, berarti ini sebenarnya dari Bapak dokter sama Bapak kepala sekolah ini Iya. menyisikan waktu luang ya, Pak ya, dari jam kantor Jam masing-masing. Sekarang kita lagi di Polsek Pendopo, lagi bersama dengan salah satu polisi teladan yang sudah ditetapkan untuk polisi teladan 2021. Sekarang kita dengan Bapak Hoiri. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, saya Ade dan ini teman saya Anton. Gimana nih Pak kesibukan hari ini setelah apel sore, gimana nih Pak? Lancar Pak hari ini Pak? Pak, terima kasih atas waktunya, kita sudah diberi kesempatan untuk ngobrol sama Bapak, terus bisa main ke kantornya Bapak. Sedikit pertanyaan nih Pak, Bapak kan sebagai polisi teladan di 2021 nih Pak, gimana nih Pak menanggapi dengan hal yang Bapak diangkat menjadi sebagai polisi teladan di tahun 2021 Pak? Kalau mengenai polisi teladan mungkin belum inilah ya kan, tapi karena memang pimpinan menilai seperti itu, kita nggak tahu ini penilainya pimpinan yang ini ya kan. Siap. Kalau saya sebagai anggota sih cuma yang penting bekerja ikhlas untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Yang jelas sekarang kita melakukan kemudian ke masyarakat bagaimana polisi ini diterima di masyarakat itu lebih cepat seperti itu. Kalau sampai dinilai menjadi polisi teladan, Tapi salah satu keberuntungan sih Pak. Kalau menurut saya menjadi salah satu polisi teladan itu bisa menjadi contoh untuk yang lainnya Pak. Ya kan, siapa tahu setelah Bapak di 2021, 2022 ada yang menulis Bapak dengan ide-ide kreatif lainnya. Kalau saya dengar-dengar dari berita-berita di luaran nih Pak, Bapak dipilih sebagai polisi teladan itu salah satunya Bapak itu bisa menciptakan, bukan menciptakan sih, membuat salah satu kayak ada
tanaman anggur di dekat Polsek Pendopo ini itu bisa Bapak kembangkan ke masyarakat yang di sekitar ini, Pak. Pak, boleh kita lihat, Pak? Boleh. Tempat tanaman kebun anggur ya, Boleh, Pak? boleh. Nanti kita setelah ini kita ke perkebunan. Kalau dikatakan perkebunan belum lah ya. Belum, ya. Ini cuman karena hobi kita tanam-tanam sedikit. Ternyata bisa tumbuh di sini. Oke. Tanaman anggur, sudah itu buah naga, terus peternakan madu kelanceng. Wah, menarik ya, Pak ya. Tapi semoga hari ini kami beruntung dan bisa panen anggur ya, Pak. Bisa Ya, dicicip mudah-mudahan. ya. Kayaknya aja ada saya ini. Boleh, Pak, kalau itu kita arah ke sebelah sana, Pak. Iya. Tempat penanaman anggurnya ya, Pak. Kita kan memanfaatkan lahan polsek yang kosong lah ini ya kan, karena banyak yang kosong terus cuma itu daripada kosong mau bikin apa sih. Oke. Seperti itu. Siap, paham. Cuman itu aja ininya, karena setelah kita kerja dari pagi sampai ke sore terus selanjutnya nggak ada kegiatan lain kan, terus kita isi. Pak, madu kelanceng. Saya sih baru dengar ya. Gimana nggak tahu kalau si Anton udah pernah dengar belum sih madu kelanceng itu apa? Kalau saya sih belum pernah. Itu semacam apa sih, Pak, madunya, Pak? Apa bisa dikonsumsi oleh kita atau ada cuma untuk menghasilkan madu saja atau gimana? Bisa. Nah, ini madu kelanceng dia manfaatnya lebih manfaat dibandingkan madu-madu yang madu sialang atau madu yang terus rasanya tuh beda juga. Kalau madu kelanceng itu dia agak semacam ada ini. Terus dia untuk pembudidayaan dia memang harus mengambil dari kita bawa pulang, setelah itu baru kita kembangkan lagi. Siap. Tapi manfaatnya sama, Pak. Biasa ada manfaat lebihnya. Manfaatnya Lebih lagi ya, Pak. kalau madu kelanceng dia manfaatnya lebih, karena dia ini kan karena belum ini ya, Betul. belum dimasukkan ke lab atau ke ini kan. Betul. Yang jelas dia dibandingkan madu yang lain dia Lebih oke untuk lah, dia Pak. untuk kesehatan, Kesehatan lebih bagus ya, Pak. untuk stamina, untuk dia itu penyakit yang dalam. Kalau siapa tahu Kebetulan pas hari ini juga rencana mau dipanen madu itu. siap, Pak. Kami akan melihat prosesnya dan kami akan mencoba sih, Pak. Teman-teman, semoga hari ini kita semuanya beruntung dan kita bisa mencoba dari madu kelanteng ya, Pak ya. Kelanceng. Kelanceng, terus ada anggur juga ya, Pak. Ini anggurnya tanpa biji apa anggur yang ada bijinya, Pak? Ini mudah-mudahan yang tanpa biji. Siap. Nah, nanti kita coba dulu Siap. apa ada bijinya apa enggak. Benar. Jadi kalau kita bisa beruntung, kita bisa mencoba ya, Anton, ya. Siap. Oke, teman-teman, sekarang kita coba ke tempat penanaman anggur dan tempat ternak madu kelancengnya. Nah, sahabat, sekarang itu kita sudah di perkebunan anggur yang terletak di samping kantor Polsek Pendopo. Pak, ini ya, Pak ya, anggurnya ya, Pak ya. Coba Pak jelasin dulu, Pak. Saya ini sebenarnya bukan ahli di bidang tanaman, Pak, jadi saya nggak paham nih, Pak. Ya. Apa ini? Jadi saya nggak tahu nih, Pak. Ini kalau di anggur namanya nih berry nih. Oke. Ini namanya berry itu kalau ini masih baru dari kembang. Oke, siap. Namanya berry. Terus anggur ini beberapa varietas lah ini. Nah, untuk yang sudah mulai ini, ya ini varietasnya Nezena. Nah itu ini kita nggak usah memperkenalkan varietasnya ya kan. Nanti kita dikira Paham, ya, Pak. seperti itu. Betul. Yang jelas enaknya menanam anggur itu nggak membutuhkan waktu lama. Oke. Kalau untuk dari awal ini kan udah bentuknya jatuhnya ini kayak kalau di bunga itu putik ya, Pak ya? Ya betul. Nah, dari proses putik ini ke kita bisa Panen itu berapa lama? 120 hari. 120 hari, 1 bulan itu 30 hari ya, Pak. Baru Iya. saya berhitung, Pak. Ah. 30, 2 bulan, 60 bulan. berarti sekitar Sekitar 3 bulanan, Pak ya. Siap. 120, 100 sampai 120 hari lah. Oke. Itu tergantung dari jenis anggur. anggurnya. Terus ini kemarin umur 3 bulan itu sudah berbuah. Oke, Nah, cepat. ini buah yang kedua ini. Oh, oke. Nah, ini buah yang kedua, nanti kita lihat
tanaman yang lain yang Ada lagi Pak di belakang ada Pak? lagi, ada Terus lagi saya tanaman penasaran, yang ada buahnya di mana Pak? ada Oh, nanti. siap, siap, siap. Nah, setelah ini nanti kita menuju ke ini, Siap. ke yang lagi berbuah. Pak, ini kan prosesnya 120 hari tadi ya Pak. 120 hari itu mungkin sekitar 4 bulan lah ya. Dan sampai ke 4 bulan lah. 13 sampai ke 4 bulan baru kita bisa panen. Terus kalau yang ini tuh sebenarnya udah bisa panen nih Pak ya, di Bisa. depan kita ini ya Pak ya. Oke, siap. Kalau mau dicecep, ini sebenarnya sudah bisa nih ininya. Oke. Tapi kalau untuk dipanen kan ini belum ini apa? Belum seluruhnya matang ininya. Siap. Nanti kalau sudah merah seperti ini, baru udah bisa ini. Tapi sudah manis. Oke, nanti siap. nanti bisa dicoba. Siap. Ya. Jadi sebenarnya hasil dari 4 bulan yang dikerjakan oleh Pak Hoiri di mengisi waktu kosong setelah jam dinas itu, teman-teman, inilah hasilnya buah anggur ya Pak ya. Dan Pak Hoiri ini tuh telah bukan menciptakan sih, apa sih Pak, mengajak untuk masyarakat setempat untuk menanam anggur di depan rumah, sehingga nanti kita akan diberi kesempatan untuk berkunjung ke kampung wisata anggur ya Pak Ke ya. kampung anggur binaan Unit Binmas lah ininya. Kampung Kampung anggur binaan Unit Binmas. Unit Polsek Binmas Pendopo. Polsek Pendopo, keren sih Pak. Itu Iya. bisa menginspirasi banyak orang sih Pak. Siap. Karena tujuan kemarin bikin kampung itu karena waktu pas ini saya budidayakan bisa kan seperti itu loh. Betul. Nah, setelah bisa di sini, kenapa nggak saya kembangkan ke masyarakat sekitar sini sih ininya. Nah seperti itu konsepnya itu. Nah maksud yang saya ini kan, setelah nanti itu sudah berkembang seperti ini, kan bisa untuk penghasilan masyarakat nih. Betul. Nah maksudnya seperti itu. Betul. Bisa untuk penghasilan, sudah bisa untuk tujuan wisata. Benar. Maksudnya seperti itu. Jadi kita sedikit-sedikit kita kembangkan tuh ininya. Sekalian mengedukasi masyarakat ya Pak, karena mayoritas masyarakat kita kan penghasil kopi, Ya, terus ada bukan padi, pertanian. Sebenarnya nyambung sih Pak, dan maksudnya ini gagasan baru. Jadi semoga tidak cuma Bapak kembangkan di Pendopo sih. Amin. Iya, ya Pak ya. Pak, saya boleh mencicipi sama Anda, Boleh, Pak? boleh, boleh. Soalnya Boleh. saya udah ngiler pada tadi, Pak. Ayo tadi kita cicip tahun. Siap. Ini benar-benar dari pohon ya Pak ya. Boleh dibuka atau ini nanti dilihatkan kira-kira bener-bener ada bijinya apa enggak? Oh ini non biji ya Pak ya? Enggak tahu non bijinya enggak. Tapi Oh ternyata nggak ada bijinya Pak. Oke lah Pak, saya makan ya Pak ya. Manis Pak, enak. Ini anggur asli Empat Lawang ya Pak ya? keras limpah lawang. Nah, terus ini juga pengembangan untuk selanjutnya. Nah, ini saya coba untuk stek. Nanti bisa disebarkan lagi ke masyarakat sekitar sini. Oke, siap, Nah, siap, seperti siap. itu. Makanya batang-batang ini yang mau dipotong, mau dibuahkan, saya stek dulu nih. Nanti kalau sudah keluar akar, bisa dikembangkan lagi. Jadi bibit baru ya Pak Bibit ya? baru bisa kita kasih ke masyarakat sekitar Polsek sini. Saya sih salut sama Bapak bisa mengedukasi seperti ini di luar tugasnya sebagai anggota Polri sih Pak. Pak, anggur sudah kita bahas nih. Selanjutnya saya penasaran tentang madu yang tadi Pak. Oh, madu kelancang. Madu kelancang. Oh, boleh. Jadi kalau Nanti cuma sekalian. menikmatin anggur, kurang abdol sih Pak. Jadi harus madu kelancang harus coba juga. Boleh. Siap, mari Pak. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan madu apa tadi Pak? Madu kelancang. Madu kelancang saya lupa terus Pak. Sorry Pak, karena baru sih Jadi saya kalau di Empak Lawang ini namanya bukan kelancang, gegelo namanya. Gegelo. Ya kan namanya Bahasa gegelo. daerah Pak Lawang itu gegelo, Pak. Kalau bahasa ininya kelancang, bisa kelancang, bisa apa namanya kelulut, itu sama. Kelulut, siap. Ininya kelulut. Oke, nah teman-teman ini yang dinamakan oleh Pak Hoiri tadi madu kelancang. Sekarang tuh Pak Hoiri mau panen ya Pak ya? Ya, Buat kami kita ya Pak panen. ya, Nah. buat kami ya Pak ya. Jadi kita harus kita lihat nih gimana cara Pak Hoiri panen dengan alat-alat yang sudah disediakan. Nah ini untuk alat pengambilan madu. Oke. Nah, seperti itu. Ini seperti ini.
Nah, sebenarnya dari peralatannya simple sih ya Pak ya. Peralatannya bikin dewek ini Mas. Buat sendiri ya Pak ya. Ini dari penyedot kayak galon penyedot nih. galon sih. Penyedot galon air Betul. minum. Terus kita rakit sendiri kan, ininya kita bikin sendiri. Pak, tapi kalau untuk madu kelanceng ini apa masyarakat di sekitar sini sudah mencoba untuk ternak Pak atau gimana? Ada Pak, kita juga ada pembinaan madu kelanceng ini ke masyarakat. Oke, siap. Nah, selain ke masyarakat juga ada anggota juga saya ajak untuk ikut membudidayakan madu kelanceng ini kan, supaya dia nggak harus mendapatkan penghasilan untuk dirinya sendiri dulu. Benar-benar. Nah, Jadi untuk stamina kalau pulang kerja, Betul. pulang piket, itu sudah ada stamina dari madu kelanceng. benar sih Pak. Jadi bermanfaat untuk diri sendiri dulu baru digunakan keluar sih Pak. Iya. Mungkin nanti dari penonton ada yang terinspirasi, silakan hubungi Pak Hoiri. Nanti kami tulis di description box di YouTube-nya Pak. Pak Hoiri, kalau ini tempat untuk binaan apa nih Pak? Kalau ini binaan kelanceng. Madu kelanceng yang tadi ya Pak ya. Kebetulan kalau di samping sini tuh lagi panen ya Pak. Lagi panen yang ini. Oke. Kalau sebelah situ masih ada Pak. Masih. Nah, kita seperti. Boleh Pak? Oke Pak, ini kalau tempat binaan yang madu kelanceng ya Pak ya. Nah kebetulan teman-teman sekarang itu lagi ada teman-temannya Pak Hoiri sih. Bisa dibilang warga binaan ya Pak ya. Iya. Oke siap, mereka sudah siap kita tanya-tanya nih teman-teman ya. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak Hoiri bisa diperkenalkan Pak, maksudnya teman-temannya nih Pak, siapa nih Pak? Oh, ini kebetulan dokter juga ini. Wow. yang ikut mengembangkan madu kelanceng. Oke. Nah, terus kalau yang bapak ini kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Oke, berarti ini sebenarnya dari Bapak dokter sama Bapak kepala sekolah ini menyisihkan waktu luang ya Pak ya dari jam kantor Jam kantor. masing-masing. Ya kan, tentang madu ini khasiatnya apa, Pak Dokter? Waktunya udah mendekati sore nih Pak ya. Oh, iya. Tapi saya menyita waktu Bapak sebentar, pengen tanya nih Pak. Tadi saya sudah mencicip Pak madunya, enak. Terus saya penasaran nih, khasiatnya sih Pak apa nih Pak kira-kira Pak? Ya, ini madu kelanceng atau sering disebut madu trigonal. Oke. Madu ini jelas lebih banyak lebih banyak manfaatnya dibanding dengan madu-madu yang lain. Tapi bukan berarti madu yang lain nggak bagus juga ya. Oke, betul. Ini artinya ada satu kelebihan tersendiri di madu trigona ini. Oke. Dari khasiatnya dari vitamin-vitamin yang ada terkandung di dalamnya, kemudian khasiat untuk penambah tenaga, Oke. penambah perangsang sistem imun kita Oke, supaya siap. lebih semangat. Imunnya dalam lebih bagus lagi. lebih Sebenarnya bagus. bisa dibilang kalau untuk dalam suasana COVID gini madu ini juga sangat bagus ya Sangat Pak bagus. ya. Iya, sangat Meningkatkan bagus. imun ya Pak ya. Betul. Jadi Ini bagus sekali. dua sarang, Oke. dua kotak. Sudah hasilnya segini nih Iya, Pak. dua kotak. Pak kalau ini hasilnya segini nih. Kalau kita estimasi harga ini kira-kira berapa nih Pak kalau di pasaran nih? Kalau kita sudah kita berbicara ke depan nih Pak, siapa tahu kan maksudnya dari Bina ini bisa menghasilkan, maksudnya dengan adanya penghasilan yang kita bilang ada nominalnya kan itu salah satu keuntungan buat masyarakat yang ikut Bina nih Pak. Coba deh saya pengen tahu nih ya kan, kalau madu-madu yang biasa kan kayak di toko-toko itu kan kita udah tahu nih. Kalau ini kan benar-benar asli. Kalau nih, Pak. yang segini ini, kalau madu kelanceng biasanya sekitar 100 ini. 100.000. Satu botol ya. Satu botol Kecil lah, Pratinda yang kecil ini berarti Sekitar berapa cc ini? 200 ya. 200 cc. 200 cc. Berarti kalau segini 200 mili. 200 mili segini teman-teman bisa hitung sendiri lah ya kan. Iya. Dan kalau seandainya Kalau dari satu botol ini penuh, ini sekitar dapat 4 ini. Oke. Berarti sekitar 400. Sampai 500. 400. Itu untuk lokal sini. Kalau dari wilayah Jawa. Ada ongkirnya. Bukan masalah Bisa 2 kali lipat ya. sudah kali lipat. Untung saya tinggal di sini, Pak. Oke, siap. Pak kepala sekolah dan Pak dokter. Pak Hoiri ini kan salah satu jadi polisi teladan dari Polres 4 Lawang. Kebetulan beliau bertugas di Polsek Pendopo, Kecamatan Pendopo Indu ya Pak ya? Ya. Kecamatan Pendopo Indu. Gimana sih Pak, maksudnya Pak Hoiri ini sehari-harinya, mungkin Bapak sering ketemu lah ya walaupun tidak tiap hari ya kan? Bukan nggak sering ketemu.
hampir tiap hari ketemu. Tiap hari. Karena sekolah kita melewati kantor beliau. Oke. Di sela-sela kesibukan, di sela-sela jam kantor dia sudah guntingi nyemprot pohon Anggur, naga. anggur. Naga. Kan ada naga juga kan? Betul. Naga, kadang-kadang nyiram anggur. Memang orangnya motivasi, kemudian itu dedikasi, pokoknya nggak bisa diomong. Oke, siap, terbaik lah ya Pak ya. Kalau terbaik kita nggak tahu, biar masyarakat sendiri yang Oke, menilai. siap. Nah, itu kalau dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau dari Pak Dokter gimana nih sosok seorang Pak Hoir ini, Pak? Nah, ini selain Pak Polisi jadi jadi motivator juga untuk masyarakat di sekitar sini khususnya. Karena di Empat Lawang ini sebenarnya memang butuh salah satu motivator seperti beliau untuk menjadi lebih produktif dan lebih punya kesibukan di sini. Betul. Nah, selain nyemprotin apa tadi, Pak? Anggur. Anggur. Sama buah naga. Sama buah naga. Kalau malam sering kumpul juga ngobrol gitu kan, sharing. Sharing pengajian gitu. dia. Sharing Masalah juga. agamis. di sini. Agamis Agamis juga, juga. Pak. Nah, pokoknya mantap lah. Salah satu kemarin kan kita membuat seperti perkumpulan di sini kan belum ada manakib. Nah, kebetulan beliau termasuk salah satu penggeraknya. Untuk biar manakib itu. Manakib, ya. Pokoknya bagus lah sebagai seorang motivator. Mantap ya Pak ya. Siap. Kita doakan lah ya Pak. Masalahnya kebetulan yang ditemui juga orang-orang yang punya semangat. Saya kan seperti itu. Jadi ikut kan ini. Apalagi sekarang didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, iya. Pak Dokter. Jadi mereka salah satu penggerak juga sih Pak. Sore teman-teman semuanya. Sekarang kita masih bersama dengan Pak Hoiri. Pak, sorry nih Pak, udah jam berapa ya? Udah jam 5 kita masih menyita waktu Bapak nih. Nah sekarang itu kita lagi bersama masyarakat binaan dari tanaman anggur yang dibina oleh Pak Hoiri. Kebetulan nih teman-teman, syukurnya ada Pak RT nih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Bambang Haryanto. Oke, ini Bapak Bambang, teman-teman, beliau adalah selaku Pak RT di sini dan salah satu juga masyarakat binaan tanaman anggur yang dibina oleh Pak Hoiri. Pak, boleh aku kenalan satu-satu dulu Pak Hoiri ya. Bapak aku sebentar ya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Yon. Kalau Bapak? Sumarno. Kalau Bapak? Hasim. Oke, ini adalah masyarakat ya binaan Pak Hoiri dan jadi seperti keluarga ya Pak? Iya, seperti keluarga. Terus gimana nih Pak? Maksudnya pertama kali Bapak menggerakkan masyarakat untuk ikut binaan tanaman anggur ini Pak? Awal-awalnya itu kan seperti ini, Mas. Karena kita sering datang ke masyarakat ini, ya kan? Terus sering berbaur sama masyarakat di sekitar Talang Jawa sini, ya, seperti itu awal mulanya. Terus karena saya sudah ada tanaman tanaman anggur yang saya itu sudah mulai berbuah, makanya itu mau saya kembangkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, terus tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari pemerintah desa, Pak RT, itu lurah juga sangat welcome dengan kegiatan yang saya kembangkan. Berarti sebelumnya untuk binaan ini berarti Bapak sudah koordinasi dengan Pak RT, Pak Lurah, Pak Mantap. Jadi dari kalau bahasa itu tuh legalnya pun sudah diurus ya Pak ya. Sebentar Pak, saya mau nanya dengan Pak RT nih Pak. Pak RT ini gimana nih Pak tanggapan Bapak? Sebelumnya Pak RT udah menanam belum nih Pak? Untuk sebelumnya saya sudah menanam, tapi karena lahannya itu sempit, jadi waktu itu ada pelebaran jalan, terpaksa kena gusur. Jadi waktu kena gusur itu bibitnya kan banyak, jadi dikembangkan sama tetangga-tetangga sekitar. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang panen, bahkan sudah keluar kampung sini. Oke. Gitu. Berarti ini udah menjuru kemana-mana ya Pak, hasil dari Bina Kampung Anggur ini. Mantap sih Pak. Kalau Bapak sendiri dengan Bapak siapa tadi Pak? Sumarno. Pak Sumarno ini dia awal nanam atau gimana nih Pak? Awal nanam. Awal nanam. Berarti lagi proses pertumbuhan ya Pak? Iya. Kalau Bapak gimana Pak? Proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan juga. Sebenarnya kalau saya beruntung sini kita bisa panen ya Pak ya. Iya. Tapi ya mungkin terlambat. Nanti kalau bulan kemarin yang ini banyak ini. Siap. Semoga nanti kabar-kabar saya diundang buat panen ya Pak ya. Pak RT, satu pertanyaan lagi nih Pak. Maksudnya untuk mengkoordinasi masyarakat setempat nih Pak. Ini kan butuh kayak pembibitan, terus kayak pemupukan.
selain Pak Hoiri berkoordinasi dengan Bapak, gimana caranya Bapak untuk memberitahu masyarakat? Mungkin Pak Hoiri, ini ada timingnya nggak sih Pak untuk kayak kita kapan pupuk, terus kapan kita buat pembibitan baru, itu ada waktunya nggak sih Pak? Ada. Kalau untuk perawatan yang jelas dia dari umur 0 tahun tanam sampai ke 2 bulan itu menggunakan pupuk kompos dulu. Oke. Setelah 2 bulan boleh dimasukkan pupuk kimia, tapi sesuai, jangan terlalu over kan. Nah, untuk pemupukan kimia itu bisa dilakukan seminggu sekali dengan takaran 1 sendok teh. Seperti itu. Oke. Berarti ada rumit, mungkin saya belum paham. Jadi saya makan itu kayak rumit sih ya. Sebenarnya malah enak ini, masalah seminggu sekali sih ininya untuk anunya. Oke. Tapi nih Pak, boleh dijawab, boleh enggak sih nih Pak? Ya. Panen paling banyak itu kalau anggur itu kan hitungnya per kilo nih Pak ya. Panen paling banyak itu berapa kilo Pak? Kalau untuk yang sudah normal apa yang ini? Yang sudah normal sih itu. Kalau yang sudah normal itu ada 1 tangkai itu bisa mencapai setengah kilo. Itu normal tuh ini. Kalau yang seperti ini nih, seperti ini bisa sampai 20 sampai ke 30 dompol. 30 dompol. Ya Jadi enggak nyampe setengah kilo lah ke ini. Bisa sampai 10 kilo lah satu ininya kan. Kalau dikalikan dengan harga yang sekarang lumayan buat masyarakat. 80 per kilo kan lumayan nih. Betul. Nah, nanti kalau setiap depan rumah kita tanam semua kan ada nilai tambah untuk masyarakat sini kan seperti itu. Jadi teman-teman, kebetulan kita ini syutingnya lagi di depan, pas di depan kita ini ada pohon anggur dan plus buahnya ya Pak ya. Saya mohon izin Pak, nanti kalau saya selesai acara ini saya mau mencicip. Monggo nanti nih. Siap ya Pak ya. Buat buah sisa ini. Karena kemarin kebetulan udah panen ya Pak. Iya, kemarin udah panen. Nggak apa sih Pak, biasanya sisa itu lebih enak. Oke, Pak, awal mula Bapak bisa masuk ke ini namanya Kampung Jawa ya Pak ya? Talang Jawa. Awal mula Bapak bisa koordinasi dengan masyarakat Talang Jawa untuk edukasi kalau tanaman anggur ini bisa ditanam di depan rumah itu gimana sih Pak? Awalnya karena saya sering berjalan, ke kampung, Bang, kan jadi pembibitan anggur. Terus saya coba ditanam di sekitar Talang Jawa. Bersyukurnya masyarakat welcome. Masyarakatnya Pak RT ya Pak, sekarang ikut gabung di harapan saya nih nanti ke depannya seluruh masyarakat pendopo bisa menanam semua. Betul. Nah, itu bisa dijadikan ikon kebun anggur di mana? Pendopo. Nah, seperti itu. Kedepannya pasti akan mengarah. Berarti kalau saya lihat nih Pak Hoiri itu mengharapkan jadi kedepannya itu bisa berkembang dan jadi kayak Kampung Talang Jawa ini bisa jadi kayak salah satu destinasi wisata. Iya. Kampung anggur keren sih Pak, itu belum ada di Patlawang Pak. Iya. Semoga jadi sebenarnya kalau mau jadi ini dari masyarakat juga harus bekerjasama bareng-bareng. Ya. Pak Hoiri, Pak RT dan bapak-bapak lainnya terima kasih waktunya. Habis ini mungkin ajari saya untuk panen sisa buah Mas. Biar masyarakat ini tidak cuma menonton kita dan kita mengasih tahu kalau di sini ternyata ada buahnya. Terus kita akan melihat dari bapak ini yang baru menanam, gimana sih prosesnya sekarang tumbuhnya udah sampai mana ya? Iya, bisa nanti. Siap. Terima kasih banyak waktunya Bapak dan Pak Hoiri. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sebentar lagi kita akan mencoba panen ya Pak ya. Panen buah anggur. Jangan bilang susah lah ya Pak. Panen buah anggur. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman, ini di atas kita ini pas buah anggur ya Pak Hoiri ya. Pak, saya nggak mau mendahului Bapak ini ya, karena saya pengen mencicip. Pak RT juga di Pak, saya mohon izin dulu nih Pak ya kan. Kalau boleh, saya dan teman-teman saya ini mencicip. Boleh. Mau ambil sendiri maupun diambilkan?
Kita juga Pak, kita bareng-bareng Pak. Dapat satu. Betul. Nah, kalau yang di sini itu anggurnya warna hijau ya Pak ya. Ini pasangan ini. Ya betul. Dan kalau kalau teman-teman menyaksikan sebelumnya tadi, kalau di dekat Polsek Pendopo itu yang ditanam Pak Hoiri sendiri itu yang merah dan itu non biji. Tapi kalau ini nggak tahu nih, kita coba lihat dalamnya ya Pak ya. Beruntung nih saya nih Pak ya Pak, bisa cicip anggur ya Pak ya. Manis tapi sedikit perbedaan. Kalau yang di sini ada bijinya, betul. Ada biji satu. Gitu. Siapa? Terima kasih Pak. Masih banyak sih saya lihat di atas. Boleh diulang. Boleh Bisa dibawa pulang nanti. Asik. Oke. Pak Hoiri terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Atas waktunya. Oh ya, sebelumnya Pak RT, Pak Hoiri ini adalah salah satu polisi teladan untuk di tahun 2021. Alhamdulillah. Kebetulan, jadi mereka ini bisa kita doakan kedepannya semakin bisa menginspirasi baik masyarakat, baik teman-teman satu tugas sama Bapak. Jadi kita ucapkan selamat kepada Bapak, semoga tugas ini tidak menjadi lagi. beban. Semoga cepat naik jabatan. Oh, amin. Jadi kalau Bapak Kapolres menonton, Pak, itu bukan dari saya, Pak, tapi dari masyarakat binaan Pak Hoiri. Saya dukung. Kami pun mendukung sih, Pak. Siap. Terima kasih semuanya sudah menonton ini. Kita doakan bersama-sama semoga Kampung Anggur ini menjadi kampung binaan yang bisa menjadi destinasi wisata khususnya di Kabupaten Paklawang. Dan posisinya Kampung Anggur ini ada di jalan mana Pak? Alamatnya Pak? Talang Jawa. Talang Jawa Baru, Kecamatan Pendopo. Talang Jawa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Paklawang. Oke? Kelurahannya Beruge. Kelurahan Beruge. Beruge Ilir. Beruge Ilir. Jadi sebelum menuju ke sini tuh pasti kalian akan melewati Polsek Pendopo. Nah di Polsek Pendopo itulah Pak Hoiri bertempat tinggal. Jadi kalau mau ke sini bisa calling Pak Hoiri di Polsek Pendopo. Bisa mampir ke Polsek. Boleh mampir dulu. Tapi dengan kendaraan yang lengkap ya Pak. Siap, terima kasih semuanya. Pak Hoiri terima kasih, Pak RT terima kasih atas waktunya. Semuanya terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabak SDM Polres Paklawang, Kompol Samsul Rijal SPDMH, mengucapkan selamat kepada Aibda Hoirianto, Sarjana Hukum Kadit Bimas Polsek Pendopo Polres Paklawang, atas terpilihnya sebagai polisi teladan Polres Paklawang, di mana Aibda Hoirianto di luar jam kedinasannya adalah sebagai Ketua Pembinaan Tanaman Anggur di Kampung Anggur Pendopo. Dan beliau juga sebagai pendiri Pembinaan Madu Kelanceng di wilayah Talang Jawa Pendopo, Kabupaten Paklawang. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada Aibda Hoirianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Rudin Suprianto SH sebagai Kapolsek Pendopo mengucapkan selamat kepada Aibda Hoirianto SH, Kanit Bimas Polsek Pendopo Polres Paklawang atas terpilihnya sebagai polisi teladan Polres Paklawang, di mana Aibda Hoirianto di luar jam kedinasannya adalah sebagai Ketua Pembina Tanaman Anggur di Kampung Anggur Pendopo, dan beliau juga sebagai pendiri Pembina Madu Kelanceng di wilayah Talang Jawa Pendopo Kabupaten Paklawang. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Aibda Hoirianto SH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Yopi Maswan SH, Kanit Reskrim Polsek Pendopo, mengucapkan selamat kepada Aibda Hoirianto SH, Kanit Bimas Polsek Pendopo Polres Paklawang atas terpilihnya sebagai polisi teladan Polres Paklawang, di mana Aibda Hoirianto di luar jam kedinasannya adalah sebagai Ketua Pembinaan Tanaman Anggur di Kampung Anggur Pendopo, dan beliau juga sebagai pendiri Pembinaan Madu Kelanceng di wilayah Talang Jawa Pendopo. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Aibda Hoirianto SH. Semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.